Hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai sudut-sudut lebih dari kuadran 1 trigonometri ya. Ini kita bab trigonometri. Saya kira kalian sudah hafal ya tentang nilai-nilai sin, cos, tangen kuadran 1 ya. Kuadran 1 ini alfa, semoga masih hafal ya, sin alfa, kemudian cos alfa, kemudian tangen alfa. Ini aja dulu. Di kuadran 1 0, 30 derajat, ini 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya. Sin 0 berapa, masih ingat? 0 ya. Sin 30 setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos 0 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangen itu kan sin per cos ya, kalau nggak hafal berarti 0 bagi 1 berapa? 0, ini sepertiga akar 3, ini 1, ini akar 3, dan ini 1 bagi 0 tidak didefinisikan. Pertanyaannya, jika yang ditanyakan misalkan tentukan misalkan nilai cos 120 misalkan ya, tangen 135 ya, kemudian tangen misalkan 315, kemudian cos misalkan cos 240. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai-nilai sudut tersebut? Baiklah, sekarang kita coba ya menentukan cos 120. Bagaimana? Cos 120 ini nilainya adalah negatif sin 30. Ini jawabnya min setengah. Bagaimana kok kita bisa dapat menentukan itu? Nah, perhatikan. Saya punya sumbu koordinat ini sumbu Y dan ini sumbu X. Y di sini nanti melambangkan sin misalnya, kemudian yang X-nya ini melambangkan cos X ya, cos alfa ya, cos X-nya. Nah, ini kuadran 1. Ini kuadran 1 dan ini kuadran 2. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Kuadran 1 sudutnya 0 alfa sampai 90 derajat ya. Kuadran 2 90 derajat alfa sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat alfa sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat alfa sampai 360 derajat. Nah,
sini. Kemudian ingat sudut-sudutnya ada kuadran 2 dan kuadran 4 ini nanti berubah. Nah ingat ya, berubahnya apa? Sin alfa pada kuadran ini akan berubah menjadi cos alfa. Tangen alfa akan berubah menjadi kotangen alfa. Sekan alfa akan berubah menjadi kosekan alfa. Nah ini. Terus langkah pertama menentukan ini tadi cos 120 sama min sin 30. Langkah pertama yaitu menentukan nilai negatif dan positif. Bagaimana caranya menentukan nilai negatif dan positif? Perhatikan di sini. Di kuadran 1 Y-nya ini kuadran 1, perhatikan sumbu koordinat ini andaikan ini adalah titik O, maka sebelah kanan bernilai positif, atas positif, kiri positif, negatif, dan bawah negatif. Jadi di kuadran 1 itu yang bernilai positif sumbu Y ini adalah sin, kemudian X cos ini positif. Berarti jika sin positif, cos positif, maka apa? Sekan positif, kosekan positif, tangen positif, kotangen positif. Jadi di kuadran 1 ini semua nilai perbandingan trigonometrinya adalah positif. Maka cara menghafalkannya adalah semua. Ini yang kita hafalkan tanda positifnya saja. Berarti selain itu apa? Negatif. Kemudian kuadran kedua, perhatikan kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif adalah sumbu Y, berarti sin. Ya, sin. Yang lain nilainya apa? Negatif. Cosnya negatif, tangan kan sin per cos, berarti positif bagi negatif negatif. Berarti semuanya negatif selain sin dan lawannya sin adalah kosekan. Tapi lebih mudah untuk menghafalkannya, maka kalian tulis sudah. Jadi biar tahu nanti di kuadran kedua itu yang nilai positif adalah S, sin ya, dan lawannya ingat kosekan. Kemudian kuadran ketiga, perhatikan kuadran ketiga yang nilai positif apa? Di sini sinnya negatif ya, cosnya di sini negatif. Maka sin per cos negatif bagi negatif adalah positif. Berarti yang nilainya positif adalah tangen. Dan lawannya adalah kotangan. Untuk mempermudah, maka ini kita hafalkan dengan misalkan tahu. Ya. Kita lanjut di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Yang negatif adalah sin. Di bawah ini ya. Maka tangannya pun juga negatif. Jadi yang positif hanya cos sama lawannya. Lawannya adalah sekan. Jadi kita ambil salah satu saja untuk mempermudah. Kita ambil inisial misalnya caranya ya. Jadi untuk menentukan nilai positif kita bisa menghafalkan semua sudah tahu caranya. Nah ini langkah pertama ya. Misalkan cos 120 ya. 120 itu ada di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua. Kedua tadi nilainya apa? Negatif apa positif? Kuadran kedua ingat semua sudah. Berarti sudah itu yang positif adalah sin. Sementara yang ditanyakan di sini adalah cos. Maka tulis dulu apa? Negatif. Ya, min. Nah, kemudian kita lihat kuadran 2 dan 4 tadi saya bilang langkah pertama berubah. Kalau ini soalnya cos maka jadi apa? Sin. Ya, sin. Kemudian bagaimana setelah itu? Setelah itu baru ininya ditambah. 1 ditambah 2 berapa? 3. Berarti 30. Jadi langsung min sin 30. Nah, bisa ya kira-kira? Jadi saya ulangi lagi. Langkah pertama untuk menentukan sudut-sudut yang lebih dari kuadran 1, maka langkah pertama adalah menentukan nilai positif negatifnya dulu.
Nah, kita punya hafalan khusus, misalkan gini, semua sudah tahu caranya. Semua itu di kuadran 1, semua all, berarti bernilai positif. Kemudian kuadran 2 itu sudah, berarti sin, tahu itu kuadran 3, dan caranya adalah kuadran 4, cos. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mencari tangen, ya, tangen 135. Tangen 135 perhatikan ada di kuadran berapa? 135 ada di kuadran 2 ya. Pertama dilihat dulu tandanya negatif atau positif. Semua sudah tadi kan sin, yang positif hanya sin dan lawannya ya. Maka kalau soalnya ini tangen berarti ini adalah negatif. Di kuadran 2 dan kuadran 4 harus berubah. Yang tangen jadi apa? Kotangen. Kotangen berapa? Kemudian ininya dijumlahkan. Depan sama ini, 2 ini. 1 tambah 3 berapa? 4. Min kotangen 45. Maka jawabnya min kotangen 45 berapa? Min 1. Ini saya tambah ya. Yang tadi kotangen alfa. Jadi ini akar 3, 1 sepertiga akar 3 ininya 0. Saya tambahi. Bisa ya kira-kira. Sekarang tangen 315. Kita coba tangen 315. Yuk, lagi perhatikan. Tangen 315 ada di kuadran berapa? 315 ada di kuadran 4. Ada di kuadran 4 ya. Berarti semua sudah tahu caranya. Dicari dulu tandanya negatif apa positif? Oh, negatif ya. Tangen tulis dulu tangen. Di kuadran 4 tadi berubah atau tidak? Berubah ya. Jadi apa? Min kotangen. Kemudian dijumlahkan 3 tambah 1 berapa? 4. Min kotangen 45. Jawabnya berapa? Negatif 1. Udah ya. Sekarang cos 240. Nah, cos 240 derajat. 240 ada di kuadran berapa? Ya ada di kuadran 3. Ingat, semua sudah tahu caranya. Kuadran ketiga tandanya apa kalau cos itu? Masih negatif ya, negatif. Ingat, berubah atau tidak? Tidak. Perhatikan yang berubah hanya kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi kuadran 3-nya jadi apa? Min sin. Enggak berubah ya, jadi tetap min cos 2 tambah 4 berapa? 60. Berapa cos 60? Min setengah. Demikian cara-cara yang mudah untuk menentukan sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat. Semoga bermanfaat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.